Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat siang untuk kelas yang nanti ya. Oke, di pertemuan kedua ini kita masih akan melanjutkan bahasan dari pertemuan yang pertama, yaitu tentang pengelolaan SDA tak dapat pulih atau tak dapat diperbarui. Kalau di pertemuan pertama, kita kan sudah membahas 6 hal ya tentang teori pengambilan sumber daya alam secara optimal, yang mana kita tahu bahwa kalau bahasannya itu bukan sumber daya alam, maka keadaan optimal atau ketika keadaan di mana produsen bisa mendapat keuntungan maksimum itu adalah ketika P sama dengan MJ atau harga sama dengan marginal cost-nya. Tetapi untuk di sumber daya alam, keadaan optimum itu terjadi apabila P sama dengan MC plus lambda atau harga sama dengan biaya marginal ditambah dengan biaya alternatif atau opportunity cost-nya. Itu untuk di pasar persaingan sempurna ya. Jadi yang kita bahas minggu lalu yang kita bahas minggu lalu berkaitan dengan tema sih? Berkaitan dengan bahasan 1 sampai dengan 6 itu adalah di pasar persaingan sempurna atau PPS. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa biaya alternatif itu harus meningkat sebesar tingkat suku bunga. Sudah saya jelaskan minggu lalu maksudnya seperti apa. Karena apa? Karena kan ada konsep time value of money. Besaran uangnya sama tapi nilainya kan berbeda. Itulah kenapa biaya alternatif harus meningkat sebesar tingkat suku bunga. Besarannya 1.000, nilainya 1.000. Tapi tahun 2025, besarannya lebih dari 1.000, tapi nilainya sama dengan 1.000. Itu ya. Silakan dibuka lagi di catatannya atau didengarkan lagi kalau memang masih belum paham tentang biaya alternatif harus meningkat sebesar tingkat suku bunga. Lalu selanjutnya tingkat harga. Harga SDA itu akan terus meningkat sampai pada batas waktu tertentu. Batas waktunya kapan? Apabila ditemukan barang substitusi atau barang pengganti. Ada pertanyaan, kalau seandainya tidak ditemukan barang substitusi bagaimana? Ya pilihannya, apakah kita akan menggunakan cadangan ataukah kita menggunakan SDA saat itu, SDA tersebut lebih sedikit saat ini ataukah lebih sedikit di masa yang akan datang. Karena apa? Karena kan akan mempengaruhi tingkat harga. Lalu pola perkembangan produksi SDA, kita tahu bahwa untuk pola perkembangan produksi SDA ini dipengaruhi oleh dua kekuatan yang saling balik menarik, yaitu ada depresi dan yang satunya adalah cadangan sumber daya alam yang baru. Lalu bagaimana pengaruh cadangan sendiri? Kita tahu bahwa hubungan biaya pengambilan dengan cadangan itu pada umumnya negatif. Tapi apakah bisa positif dan bisa netral? Bisa. Maksudnya dari negatif itu kan berarti bahwa maksud dari hubungan yang negatif itu kan berarti semakin sedikit cadangan sumber daya alam, maka semakin tinggi biaya produksi atau biaya pengambilannya. Nah, kalau hubungannya positif, berarti kan semakin sedikit cadangannya, maka biaya produksi atau biaya pengambilannya juga akan semakin sedikit. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, jadi tetapi pada umumnya memang hubungannya negatif. Dan semakin langka cadangan sumber daya alam, itu akan meningkatkan biaya alternatif atau opportunity cost. Perlu diingat ya, jadi kalau semakin langka, opportunity cost-nya akan semakin tinggi. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan di bawah pengawasan seorang perencana dan juga pengelolaan seorang pesaing sempurna. Keduanya memiliki pemikiran yang sama, dalam artian baik perencana maupun pengelola di PPS itu akan memutuskan untuk memaksimumkan nilai yang sekarang dari manfaat bersih selama seluruh periode pengelolaan. Jadi selama bisa dimanfaatkan, selama biayanya masih biaya yang
minimal ya dibandingkan kalau nanti perencana dan juga pengelola PPA cenderung akan memanfaatkan SDA tersebut saat ini. Ya, dengan harapan akan ditemukan cadangan baru ataupun dengan harapan akan ditemukan nanti akan ditemukan barang pengganti atau barang substitusinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pengambilan SDA oleh monopolis, ketidakpastian, ketidakstabilan pasar, ketidakpastian dan efisiensi, eksplorasi, dan juga masalah distribusi dan keadilan. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang PPS, sekarang kita akan membahas tentang monopoli. Akan sedikit berbeda, ya. Pengambilan SDA oleh seorang monopolis. Setiap pengusaha itu tidak hanya monopolis ya sebenarnya, cuman kita tahu bahwa monopolis itu identik dengan pasar monopoli. Dan tujuan seorang monopolis pasti akan memaksimumkan keuntungan. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, seorang monopolis ini bekerja sedikit berbeda dibandingkan seorang pengelola di PPS. Karena agar diperoleh keuntungan yang maksimal, ketika kita mengambil SDA, penerimaan marginal itu harus sama dengan biaya marginal ditambah opportunity cost atau biaya alternatif. Kalau yang di PPS itu kan harga. Harga sama dengan biaya marginal ditambah lambda atau opportunity cost. P sama dengan MC plus lambda. Tetapi kalau di monopolis itu adalah MR. Penerimaan marginal sama dengan biaya marginal ditambah lambda. Atau lambda sama dengan MR min MC. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau yang di PPS kan dia untuk mencapai optimum, maka P-nya sama dengan MC plus lambda. Tetapi kalau di PPS, kalau dia ingin mencapai maksimum, maka MR sama dengan MC plus lambda atau MR min MC sama dengan lambda. Nah, dalam hal ini, harga gimana? Harga produk akan berubah dengan berubahnya jumlah produksi. Berbeda dengan keadaan di persaingan sempurna. Apakah sumber daya alam akan diambil lebih cepat atau lebih lambat oleh seorang monopolis tergantung dari sifat permintaannya. Kalau di PPS itu kan tergantung dari cadangannya, tergantung dari dia ada barang substitusi atau tidak, tergantung dari faktor permintaan lain, seperti adanya kenaikan income, ataukah adanya teknologi di sana. Tetapi kalau di monopolis itu tidak berlaku. Jadi jadi harga itu akan tergantung dari jumlah produksinya. Tergantung dari monopolis itu mau memproduksi seberapa banyak, nah harganya akan mengikuti. Tidak peduli apakah di situ ada kenaikan income, tidak peduli di situ ada cadangan atau tidak peduli ada barang substitusi atau tidak peduli juga faktor-faktor permintaan lain. Itu bedanya monopolis dan PPS. Nah, dari perbedaan sifat tersebut, kita tahu bahwa seorang monopolis ini ternyata lebih konservatif dalam pengambilan SDA dibandingkan seorang PPS. Di bawah seorang monopolis, pengambilan barang sumber daya alam itu pada umumnya lebih lamban. Itulah maksudnya kenapa seorang monopolis itu lebih konservatif ya. Karena mereka mengambilnya berbeda konsep dengan yang PPS. Kalau yang PPS itu kan konsepnya kalau bisa dimaksimumkan sekarang nilainya ya udah kita ambil aja sekarang manfaat bersihnya. Kalau monopolis tidak. Tapi sebenarnya faktor lain itu adalah elastisitas permintaan. Jadi selain karena
dia lebih konservatif, tapi juga ada hubungannya dengan elastisitas permintaan mempengaruhi tingkat pengambilan sumber daya alam tersebut. Elastisitas permintaan terhadap barang SDA juga mempengaruhi tingkat pengambilan barang. Semakin elastis permintaan, akan semakin konservatif dalam pengambilan SDA oleh seorang monopolis. Kecenderungan apakah SDA itu akan segera dikuras atau tidak, tergantung dari sifat permintaan barangnya. Itu tadi, elastisitas itu akan mempengaruhi dari sifat barang. Ada dua keadaan sebenarnya. Ada ketika elastisitas barang rendah dan ketika elastisitas barang tinggi. Kalau elastisitas permintaan barang. Elastisitas permintaan rendah, biasanya sumber daya alam itu akan diambil lebih cepat di bawah pasar monopoli dibandingkan PPS. Jika elastisitas permintaannya rendah. Namun, ketika elastisitas permintaannya tinggi, monopolis itu cenderung akan lebih konservatif. Maksudnya gimana? Membatasi produksi pada tahun pertama untuk kemudian memanfaatkan permintaan yang tidak elastis di kemudian hari. Jadi dia monopolis ini lebih bermain di elastisitas permintaannya. Dia akan melihat, dia akan menjadi konservatif ataupun tidak, itu tergantung dari elastisitas permintaan. Kalau elastisitas permintaannya rendah, otomatis dia akan lebih banyak mengambil. Tapi kalau elastisitas permintaannya tinggi, justru dia akan lebih konservatif. Elastisitas permintaan itu apa sih? Kepekaan suatu barang terhadap harga, kan? Itu yang mempengaruhi seorang monopolis. Nah, Visser menyimpulkan bahwa ada tendensi bagi seorang monopolis untuk menunda pengambilan SDA apabila persediaan SDA tersebut sama kualitasnya dan dapat habis dalam waktu tertentu. Nih. Oke, itu ya. Jadi itu adalah perbedaan dari pengambilan SDA di PPS dan di monopolis. Selanjutnya adalah ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam. Adanya ketidakpastian akan mempengaruhi pengelola sumber daya alam dalam menjamin keamanan. Keamanan dirinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam keadaan di mana segala sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan mudah setiap saat, maka ketidakpastian tidak akan mempunyai pengaruh apapun terhadap pengambilan SDA. Kenapa? Karena pengelola SDA dapat menjamin keamanan dirinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesulitan yang ada ialah tidak adanya pasar sumber daya alam untuk keperluan berjaga-jaga di masa yang akan datang. Beda kalau kita lihat kalau kalian belajar di tata niaga, itu kan kalau pasar komoditas, itu kan ada yang istilahnya pasar untuk masa depan ya, hedging gitu, pelindungan-pelindungan untuk masa depan. Jadi ada pasar yang memang dikhususkan untuk melindungi komoditas tersebut sehingga komoditas tersebut tidak mengalami resiko ketidakpastian. Kalau resiko itu kan dapat diukur ya. Kita tahu bahwa itu ada. Kita bisa mengukur berapa peluangnya terjadi. Tapi kan kalau ketidakpastian kan tidak bisa diukur. Bisa tiba-tiba terjadi, bisa tiba-tiba tidak. Contoh paling gampangnya ketika saat inilah. Sekarang ini kan ada pandemi COVID ya, COVID-19. COVID ini termasuk risiko apakah ketidakpastian? Ketidakpastian. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Tiba-tiba ada aja.
Tiba-tiba itu menggoyangkan sektor ekonomi, sektor sosial, dan semuanya. Itu ketidakpastian. Biasanya seseorang itu lebih rentan dalam menghadapi ketidakpastian. Karena apa? Ini loh, keamanan. Ketika kita menghadapi suatu ketidakpastian itu yang paling terpengaruhi itu adalah keamanan kita. Kira-kira kita bisa tidak ya menghadapi itu? Nah, itulah. Risiko ketidakpastian ini, kesulitan yang dihadapi oleh pengelola sumber daya alam itu adalah SDA itu nggak punya pasar yang digunakan untuk melindungi menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Bukan risiko, tapi ketidakpastian. Beda ya antara risiko dan ketidakpastian. Nah, kesulitannya apa sih? Kesulitannya itu adalah pemilik sumber daya alam harus menentukan harga-harga yang diharapkan di masa mendatang, kemudian bertindak atas dasar harapan guna membuat keputusan tentang berapa SDA itu harus digunakan setiap waktu. Jadi karena ada ketidakpastian, jadi pengelola ini nih harus berpikir bahwa berapa ya harga yang harus saya tentukan untuk SDA tersebut. Padahal tidak ada pasar yang bisa menjamin bahwa tiba-tiba ada suatu ketidakpastian yang muncul. Contoh paling gampangnya seperti ini. Seorang pengelola itu pasti sudah menentukan harga dari SDA-nya. Entah dengan peramalan ataupun dengan statistika lainnya, sudah memperkirakan pada termin sekian harganya pada tingkat A, termin selanjutnya pada tingkat B, lalu termin selanjutnya pada tingkat C. Lalu tiba-tiba muncullah itu pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini memunculkan suatu ketidakpastian terhadap SDA, harga SDA itu. Padahal kan sudah ditentukan ya, setiap terminnya harganya akan seperti ini, melihat dari produksi dan juga cadangan yang tersedia. Nah, dihantamlah oleh suatu shock dari luar yang merupakan suatu ketidakpastian, itu akan mengacaukan, akan mengaburkan semua rencana-rencana yang ada. Contohnya seperti itu. Gak ada yang melindungi, ya tidak ada. Mereka akan, ketika harga itu keluar sudah ditentukan, mereka harus menanggung resiko dari penentuan harga itu. Karena memang SDA tidak ada pasar yang melindungi. Selanjutnya, kesulitan yang kedua adalah pengelola harus menanggung risiko dalam pengambilan keputusan. Kan sudah diputuskan. Nah, tiba-tiba ada shock dari luar. Ya berarti pengelola harus menanggung risiko terhadap keputusan yang diambil. Apakah dia akan merevisi harga, ataukah dia akan tetap pada harga yang tersebut. Kalau seandainya dia tetap pada harga yang sudah ditentukan di awal, keadaan ekonomi ini kan tidak pasti. Otomatis apa? Otomatis akan berpengaruh terhadap bisnisnya. Kalau seandainya dia merevisi harga, otomatis yang akan berpengaruh adalah bisnisnya dia sendiri, selain dari bisnis di ekonomi di luar sana. Jadi memang ketidakpastian dalam SDA ini adalah sesuatu yang membuat keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting dan riskan. Dan ternyata untuk pengelolaan SDA itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena semua resiko pengambilan keputusan ditanggung pengelola, ketidakpastian pun juga besar. Nah, ketidakpastian ini tuh terjadi di dua sisi, permintaan dan penawaran. Kalau biasanya, pengaruh ketidakpastian terhadap pengambilan SDA itu diperkirakan dengan tepat bila pengaruhnya terjadi terhadap permintaan sumber daya alam. Si pemilik SDA akan lebih tidak pasti terhadap permintaan 20 tahun yang akan datang daripada 2 tahun yang akan datang. Kenapa? 20 tahun itu kan sangat panjang.
ketidakpastian yang dihadapi itu semakin besar. Ya, contohnya saat ini, apakah pengelola SDA itu pada tahun 2000, sekarang 2020 ya, pada tahun 2000, apakah pengelola SDA itu memperkirakan terjadi yang seperti ini di tahun 2020? Enggak kan? Nah, karena apa? Karena semakin panjang jangka waktunya, maka ketidakpastian yang dihadapi pun akan semakin besar. Resiko yang dia ambil dari hasil ketidakpastian itu juga semakin besar. Kalau ia termasuk orang yang tidak berani mengambil resiko atau risk averter, maka pengambilan sumber daya alam akan mengarah pada saat sekarang atau depresi. Biasanya kalau dia seorang risk averter, dia akan lebih memilih untuk depresi saja. Ya. Nah, selanjutnya, dari sisi permintaan juga, hubungannya dengan perubahan income. Seandainya perubahan penerimaan berkaitan dengan jumlah barang SDA yang diambil dari bumi, maka kenaikan harga barang tanpa adanya ketidakpastian akan cenderung menurunkan jumlah barang SDA yang diambil dan dengan sendirinya penerimaan juga akan menurun. Ketidakpastian tentang saat terjadinya penggantian SDA dengan SDA pengganti yang harganya lebih murah juga akan menimbulkan resiko hilangnya pasar. Kalau dianggap pemilik SDA itu ingin memaksimumkan nilai sekarang dari SDA yang dimilikinya, berarti ia akan mempercepat pengambilan sumber daya alam yang dimiliki. Itu dari sisi permintaan ya. Ketidakpastian di sisi penawaran akan terjadi bila ada ketidakpastian terhadap hasil usaha eksplorasi. Ketidakpastian yang berupa kehabisan SDA yang tidak diketahui volumenya. Intuisi kita mengatakan bahwa kalau pemilih itu bersifat risk averter, maka dia akan mengurangi pengambilan SDA untuk digunakan di masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian tidak selalu mendorong adanya depresi, dan karenanya tidak selalu mencerminkan adanya tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya, ketidakpastian di pasar SDA. Adanya ketidakpastian akan memunculkan ketidakstabilan pada pasar yang dipengaruhi oleh cepat atau lambatnya pengelola memanfaatkan atau melakukan penggalian terhadap SDA. Sebenarnya tidak mudah mengatakan apakah ketidakpastian akan mempercepat atau memperlambat penggalian SDA, karena bergantung dari sifat ketidakpastian itu sendiri. Tapi yang jelas, akan ada ketidakstabilan di pasar, sehingga pengambilan sumber daya menjadi tidak efisien. Jadi, ketidakpastian itu akan menyebabkan ketidakstabilan di pasar. Misalnya, pemilik SDA membuat harapan mengenai harga SDA tertentu di kemudian hari. Karena tidak adanya pengetahuan yang lengkap mengenai pasar SDA itu, maka ia membuat keputusan atas dasar harapan. Berapa banyak SDA harus diambil dari dalam tanah untuk setiap saat. Misal, karena suatu alasan, harga barang SDA meningkat. Lalu kemudian terbentuklah harapan mengenai harga SDA itu di masa yang akan datang, yaitu bahwa harga akan menjadi lebih tinggi. Hal ini akan membuat harga sekarang menjadi lebih tinggi lagi, karena pemilik SDA akan memutuskan untuk mengurangi produksi saat ini dan menyimpan sumber daya alam di dalam tanah guna menarik keuntungan di kemudian hari bila harapan harga yang lebih tinggi itu jadi kenyataan. Apakah kemudian harga yang diharapkan itu menjadi jauh lebih tinggi? Hal ini tergantung apa yang disebut elasticity of expectation.
yaitu perubahan dalam harga yang diharapkan dibagi dengan persentase perubahan harga sekarang. Jadi elasticity of expectation itu persentase perubahan harga yang diharapkan dibagi persentase perubahan harga sekarang. Apabila elasticity of substitution lebih besar dari 1, maka akan terjadi perubahan harga yang sifatnya eksplosif. Sedangkan bila elasticity of substitution-nya sama dengan atau lebih kecil dari 1, maka akan terbentuk harga keseimbangan. Oke, itu ya keadaan ketidakstabilan di pasar sumber daya alam. Lalu bagaimana dengan ketidakpastian efisiensi? Ketidakpastian akan mengaruhi tindakan perencana dalam mengambil resiko. Efisiensi dalam pengelolaan SDA antara perencana pemerintah dan individu belum dapat dipastikan mana yang baik. Jadi kan perencana itu kan ada perencana pemerintah, BUMN lah ya, ada yang individu atau swasta. Jadi belum bisa dipastikan mana yang lebih baik. Harus ada penelitian lebih lanjut. Mana sih pengelola yang lebih baik antara yang swasta dan juga yang pemerintah. Karena pada intinya pengelolaan SDA ini kan selain untuk mencari keuntungan, sebenarnya kan kita harus juga melihat social welfare-nya. Kesejahteraan sosial yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, jadi memang tidak bisa kita menentukan bahwa pemerintah lebih baik ataupun swasta yang lebih baik. Karena apa? Karena walaupun tujuannya adalah memaksimalkan kesejahteraan, belum tentu karena memaksimalkan kesejahteraan berarti pemerintah yang lebih baik. Pemerintah tetap harus mencari untung kan dari kegiatan produksinya gitu loh. Atau mungkin bahwa karena dia yang mengelola individu maka lebih banyak nyari untungnya dibandingkan social welfare di masyarakat. Belum tentu juga. Siapa tahu pengelolaan di individu ini lebih bagus sehingga mereka lebih tanggap terhadap ketidakpastian, lebih efisien juga dalam berproduksi sehingga apa? Sehingga social welfare-nya juga sampai di sana. Selanjutnya kita akan ke eksplorasi. Nah, adanya eksplorasi akan berpengaruh pada keputusan produksi dan harga. Disinggung ya di depan bahwa harga barang sumber daya alam yang tinggi di kemudian hari akan mempengaruhi harga barang sumber daya alam pada saat ini. Karena produsen mengurangi produksi pada saat ini. Ketika kita mengatakan tersebut, itu belum dimasukkan unsur penemuan baru sebagai akibat dari eksplorasi yang berhasil. Beda ya, kalau eksploitasi kan pemanfaatan yang terus-menerus. Kalau yang ini eksplorasi, dari kata explore atau penemuan. Kalau sekarang kita memasukkan unsur penemuan baru, sumber daya alam ke dalam analisis kita, maka harga di kemudian hari, bila produksi barang SDA itu semakin banyak, pasti akan turun. Kalau tidak ada eksplorasi kan, harga barang di kemudian hari itu kan tinggi. Tapi kalau adanya eksplorasi, otomatis harga barangnya akan turun. Kejadian ini akan mendorong pemilik sumber daya alam untuk menaikkan produksinya pada saat ini dan berakibat menurunkan harga barang sumber daya alam pada saat ini. Dengan demikian, maka harga akan naik turun sesuai dengan banyaknya barang sumber daya alam yang tersedia di pasar. Harga akan turun bila terdapat penemuan baru dan selanjutnya meningkat lagi bila pemilik sumber daya alam itu tidak meningkatkan produksinya. Nanti ada gambarnya ya. Oke. Eksplorasi itu merupakan kegiatan yang meningkatkan jumlah cadangan SDA sehingga akan menurunkan biaya pengambilan. Adanya kegiatan eksplorasi ditujukan untuk menjaga ketersediaan cadangan SDA.
Jadi ini salah satu upaya untuk membatasi tingginya harga SDA ya. Kan kita tahu kalau SDA itu kalau tidak ada barang pengganti atau substitusi, tidak ada cadangan, otomatis dia bisa naik secara tidak terbatas. Nah, dengan adanya eksplorasi, itu kan bisa menjaga ketersediaan cadangan SDA. Selama kita belum menemukan barang penggantinya, setidaknya ketika ada cadangan, harga tidak akan meningkat menjadi tidak terbatas. Nih, ini tadi yang gambar tadi, yang menjelaskan bahwa harga akan naik turun sesuai dengan banyaknya barang yang tersedia di pasar. Harga SDA itu kan naik, lalu ditemukan eksplorasi, dia akan turun. Pada satu titik, dia akan naik lagi, lalu dia akan turun lagi, naik lagi, turun lagi, ya itu. Perkembangan harga karena pengaruh eksplorasi seperti itu. Pada gambar 3 ini, sumbu vertikal menunjukkan harga barang. Harga barang. Sedangkan yang horizontal itu menunjukkan waktu. Harga cenderung naik. Tetapi kalau ada penemuan baru, harga akan turun secara drastis. Lalu kemudian akan naik lagi. Sejauh ini masih dianggap berdasarkan kurva ini, penemuan baru itu terjadi secara tiba-tiba. Sekarang gimana kalau penemuan baru merupakan hasil yang benar-benar direncanakan? Maka itu akan berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada biaya pengambilan sumber dayanya. Cuman yang jadi pertimbangan di sini, baik itu terencana ataupun tiba-tiba, apakah akan didapat barang SDA yang baik kualitasnya bila diolah? Ataukah akan mendapat SDA yang bila diolah justru kualitasnya lebih rendah daripada yang awal? Akan dilihat berbagai kemungkinan dampak dari eksplorasi ini baik terhadap biaya produksi, opportunity cost, maupun harga barang sumber daya alam itu. Ketidakpastian mengenai cadangan SDA sama saja dengan ketidakpastian dari hasil eksplorasi. Oleh karena itu, akan ada hubungan antara biaya produksi dengan hasil eksplorasi sumber daya alam. Perlu diketahui bahwa perubahan dalam cadangan SDA merupakan beda antara hasil penemuan baru dengan jumlah yang diambil. Tanpa eksplorasi, cadangan sumber daya alam pasti menurun terus karena ada pengambilan yang terus-menerus. Dengan adanya eksplorasi yang berhasil, volume cadangan SDA akan meningkat bila penemuan baru SDA tersebut lebih tinggi volumenya daripada yang dipakai. Telah disinggung bahwa perubahan teknologi merupakan hal yang mempengaruhi cadangan SDA karena mengakibatkan penghematan dalam penggunaan barang SDA dan dapat diperlakukan sebagai hasil eksplorasi. Ini berarti bahwa pengaruh cadangan terhadap harga sumber daya alam disebabkan oleh dua hal. Karena adanya cara baru dalam mengubah SDA yang lebih rendah kualitasnya menjadi barang yang dapat dimanfaatkan, dan oleh penemuan deposit baru sumber daya alam. Tetapi perlu diketahui bahwa perubahan cara baru tidak meningkatkan jumlah, walau dapat menurunkan biaya. Karena perubahan teknologi merupakan fungsi waktu, maka biaya produksi juga menjadi fungsi waktu. Perubahan teknologi dapat mengurangi biaya produksi sehingga dapat berakibat menekan tingkat kenaikan harga dan bahkan dapat menurunkan harga. Jadi jelas bahwa biaya pengambilan SDA di samping dipengaruhi oleh banyaknya barang SDA yang diambil, juga dipengaruhi oleh volume cadangan sumber daya alam itu.
Besarnya persediaan dipengaruhi oleh hasil eksplorasi, sehingga eksplorasi itu akhirnya mempengaruhi biaya pengambilan SDA. Masalah kita yang terakhir adalah masalah distribusi dan keadilan. Dimungkinkan suatu program pengambilan SDA yang dipandang efisien oleh generasi saat ini akan berakibat habisnya SDA bagi generasi yang akan datang. Maaf ya, banyak tipunya. Oke. Kenapa kok seperti itu? Efisien saat ini itu kalau kita mengacu baik itu PPS maupun monopoli, otomatis kalau kita ke PPS, itu berarti dia akan menggali sebanyak-banyaknya manfaat bersih. Sehingga apa? Sehingga bagi generasi yang yang akan datang, itu nggak efisien, karena penggalian itu mengakibatkan saya dari generasi yang akan datang, itu tidak merasakan manfaat dari SDA tersebut. Lalu bagaimana dengan monopolis? Bisa jadi kalau yang monopolis, bisa jadi efisien untuk masa depan, bisa jadi tidak efisien. Tergantung bagaimana monopolis tersebut bersikap. Sejauh ini kriteria yang dipakai untuk menilai pengambilan sumber daya alam tak dapat pulih itu adalah kriteria efisiensi. Yang pada umumnya untuk menilai apakah suatu tindakan itu layak atau tidak, di samping dilihat dari sudut efisiensi, juga dilihat dari sudut keadilan atau distribusi dari kenaikan hasil produksi tersebut. Sehingga dimungkinkan suatu program pengambilan sumber daya alam yang dipandang efisien oleh generasi sekarang ini akan berakibat habisnya sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Ide pokoknya itu apa? Konsumsi generasi mendatang itu merupakan barang publik bagi generasi sekarang. Yaitu bahwa setiap pribadi pada saat ini akan merasa senang atau bahagia dengan adanya prospek yang bagus bagi generasi yang akan datang. Kepuasan yang didapat seseorang tidak mengurangi kepuasan orang lain. Maka investasi yang produktif di sektor swasta akan dapat berkurang dan digantikan dengan investasi sektor pemerintah yang seringkali walaupun kurang produktif tapi masih menjadi pilihan. Nah, perlu kehati-hatian dan anggapan bahwa dunia akan kehabisan SDA karena apabila SDA habis maka akan ada kehancuran dalam kesejahteraan manusia. Yang pada intinya ketika kita melakukan pengelolaan SDA tak dapat pulih, kita harus berpikir bahwa SDA ini habis, SDA ini habis, SDA ini habis. Karena kalau kita merasa bahwa ada cadangan, nanti akan ada eksplorasi baru, akan ada barang substitusinya, penggantinya, maka itu akan tercipta suatu kehancuran. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas selama 2 pekan ini, terutama yang pekan ini, SDA itu adalah suatu komoditas yang memiliki ketidakpastian tinggi. Karena apa? Karena bahkan tidak ada pasar yang bisa menjamin kepastian atau menjamin dari risiko yang ditanggung SDA tersebut. Tidak ada yang namanya hedging untuk SDA tak dapat pulih. Lalu ada pasar selain hedging apa ya? Biasanya kalau kalian ditetannya gitu, pasar yang berfungsi untuk menyimpan komoditas itu sehingga nanti ketika harganya naik baru bisa dilepas ke pasar. Ada kan yang seperti itu? Ada. Untuk komoditas ada. Pasar masa depannya ada. Tapi kalau SDA kan nggak ada. Nah, itu adalah bahasan kita selama 2 minggu ya. Tentang pengelolaan SDA tak dapat pulih. Nah,
Mungkin akan ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Bisa bahasan yang minggu lalu, yang memang masih ada unek-uneknya, ataupun yang bahasan yang minggu ini. Kira-kira apa sih yang kurang dimengerti? Kalau yang minggu lalu kita membahas tentang teori pengambilan SDA-nya, kita membahas tentang tingkat harga, lalu kita membahas juga tentang pengelola dari PPS, sedangkan kalau yang minggu ini kita lebih membahas tentang pengelola monopolis itu bagaimana sih dia mengambil keuntungan. Lalu eksplorasi ini akan berpengaruhnya pada apa sih di SDA tak dapat pulih. Selanjutnya adalah, oh ternyata penuh dengan ketidakpastian ya. Dan ketidakpastian ini akan menciptakan suatu ketidakstabilan di pasar SDA tak dapat pulih itu sendiri. Jadi pengelolaan SDA tak dapat pulih kisarannya ada di kisarannya atau cakupannya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penugasannya bagaimana? Saya sudah membahas penugasannya minggu lalu. Jadi penugasannya akan dikumpulkan minggu ini ya. Nah, akan saya buat penugasannya. Jadi kalian bisa ngupload tugasnya di situ. Mohon untuk tidak mengupload tugas di luar penugasan. Kalau nggak ngerti caranya, monggo tanya sama temennya yang ngerti. Kenapa? Kalau kalian mengupload di luar penugasan, itu sulit saya untuk menilai. Bisa jadi datanya ketelisut, tah gimana, ya kan? Ketelisut itu maksudnya kelewatan lah. Tuh. Jadi, silahkan kalian tulis tangan, resumenya, ataupun hasil yang kalian dapatkan setelah kalian kuliah ini, baik dengan mendengarkan video saya, ataupun hanya dengan mendengarkan ataukah hanya dengan melihat PPT saya, terserah kalian. Kalian tulis tangan, lalu kalau uh, kalau kalian foto, tolong pastikan kualitas fotonya jangan sampai buram. Karena pengalaman saya di mata kuliah sebelumnya, saya izinkan foto, ternyata fotonya nggak fokus. Jadi saya nggak bisa baca, burem ya. Pilihannya boleh, silahkan difoto, tapi tolong fokus. Yang kedua, silahkan menggunakan aplikasi CamScan. Ya kan nggak punya scanner ya, saya aja nggak punya scanner di rumah. Kalau yang punya scanner ya alhamdulillah. Bagi yang nggak punya bisa pakai CamScan. Lalu diupload di penugasan. Yang ketiga, tolong tulisannya yang bagus. Bu, tulisan saya jelek, tulisan saya nggak bagus. Ya paling nggak rapi lah ya. Jangan asal-asalan nulisnya. Niat gitu loh. Ini nanti, kenapa? Karena resume itu nanti berpengaruh ke kalian kalau kalian nanti ujian. UAS. Oke? Nah, itu aja. Karena nanti penilaiannya seperti apa? Penilaiannya adalah bergantung dari pokok-pokok apa sih yang bisa kalian tangkap dari pembahasan pengelolaan SDA tak dapat pulih ini yang pertama. Yang kedua adalah kerapian kalian menulis. Semakin kalian rapi dan semakin bisa dibaca, ya alhamdulillah nilainya juga akan berpengaruh. Walaupun kalian nulisnya lengkap, berlembar-lembar, tapi nggak bisa dibaca, percuma. Nilainya nggak akan berpengaruh ke nilai kalian. Ya, oke. Itu silakan tinggalkan komentar jika kalian ada pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan di bahasan yang berbeda, yaitu pengelolaan SDA dapat pulih. Nah, pengelolaan SDA dapat pulih ini kita satu kali pertemuan ya. Oke, terima kasih.